Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dimanapun kalian berada, tetap jaga protokol kesehatan dengan 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak agar terhindar daripada virus COVID-19. Baik, bertemu lagi dengan Ibu dalam pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Tolong disimak video pembelajaran kali ini baik-baik, karena hari ini Ibu akan menjelaskan tentang pidato persuasif. Kompetensi dasar 3.3 yaitu mengidentifikasi gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Tujuan pembelajarannya yaitu diharapkan siswa mampu menganalisis struktur teks pidato persuasif, menganalisis unsur kebahasaan teks pidato persuasif, kemudian mengidentifikasi gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Jadi semoga setelah pembelajaran ini kalian mampu menganalisis struktur teks pidato persuasif dan bagaimana cara menganalisis unsur kebahasaan teks pidato persuasif. Nanti di sini kita akan membahas satu persatu, mulai dari struktur, kebahasaan, juga gagasan, pandangan, arahan, atau pesan dalam pidato persuasif. Oke, sebelumnya, apa itu pidato? Pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat yang memberikan gambaran terhadap suatu hal. Diingat lagi, pidato adalah sebuah kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat dan memberi gambaran terhadap suatu hal. Contohnya, pidato yang disampaikan oleh kepala sekolah pada saat kegiatan upacara bendera di hari Senin, yaitu kegiatan berbicara di depan umum untuk menyatakan pendapat atau memberi gambaran terhadap suatu hal. Ingat ya. Lanjut, apa itu teks pidato? Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang akan disampaikan di depan umum. Teks pidato merupakan sebuah teks yang berisi gagasan, pendapat, dan pengetahuan terhadap suatu hal yang akan disampaikan di depan umum. Sedangkan persuasif adalah ajakan atau membujuk. Apa itu pidato persuasif? Pidato persuasif adalah teks yang disampaikan secara lisan kepada khalayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Yaitu tadi, persuasif adalah membujuk atau mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Mempengaruhi ya. Persuasif itu adalah mempengaruhi atau membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu. Sedangkan pidato tadi adalah kegiatan penyampaian secara lisan kepada khalayak yang isinya berupa ajakan atau bujukan. Diingat kembali, dalam pidato pembicara menyampaikan fakta dan pendapat yang berguna untuk menguatkan atau sebagai dasar ajakan-ajakan penyampaiannya. Jadi, di dalam pidato, pembicara itu harus menyampaikan sebuah ide atau gagasan itu berupa fakta dan pendapat yang berguna untuk menguatkan atau
menguatkan atau apa yang akan disampaikannya. Kemudian ciri-ciri teks pidato persuasif. Yang pertama, memiliki tujuan yang jelas. Isi materi harus jelas dan mudah dimengerti. Materi harus objektif, berisi wawasan baru yang menarik, kemudian kesimpulan. Sedangkan tujuan dari pidato persuasif adalah mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela, kemudian memberi suatu pemahaman atau informasi pada orang lain. Yang ketiga adalah memberikan kesan kepada orang lain. Ciri-ciri yang pertama adalah memiliki tujuan yang jelas. Ya, tujuannya harus jelas. Contohnya adalah dengan menyerukan orang-orang untuk selalu menaati prokes atau protokol kesehatan yang telah ditentukan oleh pemerintah. Tujuannya apa? Supaya terhindar dari virus COVID-19. Kemudian harus objektif. Jadi penyampaian materi harus objektif. Kemudian berisi wawasan baru yang menarik. Ya, harus menjelaskan apa itu COVID, bagaimana cara penanggulangannya, bagaimana gejalanya. Itu adalah berisi wawasan yang baru dan menarik. Sedangkan tujuan dari pidato persuasif yaitu mempengaruhi orang lain agar mau mengikuti kemauan kita dengan sukarela. Betul. Dengan kita mengajarkan atau mengajak orang-orang untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, itu adalah supaya orang-orang mau mengikuti ajakan kita dengan mentaati peraturan pemerintah untuk tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga jarak, dan tetap di rumah. Kemudian diberi pemahaman atau informasi. Contohnya, kenapa harus tinggal di rumah? Kenapa harus menggunakan masker? Karena supaya kita bisa melindungi diri kita, keluarga, dan juga orang lain. Kemudian memberikan kesan kepada orang lain. Ya, dengan kita menyampaikan apa yang kita inginkan dan kita melakukannya. Contohnya seperti kamu menggunakan masker, supaya orang mengikuti kalau menggunakan masker itu adalah untuk menghindari kita dari berbagai macam virus. Kemudian menelaah struktur teks pidato persuasif. Struktur teks pidato persuasif yang pertama adalah pernyataan posisi berupa pendapat atau sudut pandang penulis. Kemudian rangkaian argumen berupa argumen atau penjelasan pendapat disertai dengan alasan logis untuk meyakinkan pendengar atau audiens. Yang terakhir, penguatan pernyataan posisi berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan untuk memperkuat pandangan pembicara. Ini harus pernyataan berupa sudut pandang penulis ya. Contohnya, kamu akan membuat pidato tentang pentingnya menggunakan masker. Argumen dan penjelasannya harus disertai dengan alasan logis. Kenapa harus menggunakan masker? Apa alasannya harus menggunakan masker? Supaya orang-orang yakin atau mau menuruti apa yang kamu ajak. Misalkan untuk menggunakan masker. Yang terakhir adalah penguatan pernyataan posisi berupa simpulan berdasarkan argumen yang telah disajikan. Jadi kesimpulan daripada kita mengajak orang-orang untuk tetap menggunakan masker adalah supaya terhindar dari virus COVID-19, menjaga diri, menjaga keluarga dan juga orang lain. Dilanjut kaidah kebahasan teks pidato persuasif. Yang pertama adalah penggunaan kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, barang-barang itu didatangkan dari luar negeri. Didatangkan kenapa tidak dipisah? Karena tidak merujuk pada kata keterangan.
Sedangkan dari luar negeri, kata dari dipisah karena luar negeri menyatakan tempat atau keterangan tempat. Kedua, penggunaan kata emotif. Penggunaan kata emotif ini bertujuan untuk melibatkan perasaan audiens pengguna. Contohnya, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan akan menghancurkan tanah. Betul. Yaitu tujuannya untuk melibatkan perasaan. Penggunaan sumber daya alam yang berlebihan. Contoh, penggunaan bahan bakar minyak atau BBM. Jika terus-menerus dilakukan pengeboran, maka lambat laun dunia ini atau bumi ini akan mengalami pengikisan atau kehancuran tanah, karena pengeboran ini dilakukan tidak hanya di darat ya, tapi juga di lautan, yang lambat laun akan menghancurkan ekosistem di dalam laut, juga di keadaan struktur tanah. Ketiga, penggunaan sinonim dan antonim. Kalian sudah tahu kan kalau sinonim adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata. Yang terakhir, kaidah kebahasaan teks pidato persuasif, yaitu penggunaan kata benda abstrak. Kata benda ini menjelaskan kata yang menjelaskan benda yang abstrak atau tidak bisa dilihat dengan indera penglihatan. Fungsinya untuk menghubungkan makna antar kalimat. Contohnya, ini adalah melibatkan rasa ya. Contohnya kegembiraan, kesedihan, kemudian rasa takut. Jadi diingat kembali kaidah kebahasaan teks pidato itu ada 4. Yang pertama adalah penggunaan kata depan. Yang kedua adalah penggunaan kata emotif. Yang ketiga adalah penggunaan sinonim dan antonim. Yang terakhir adalah penggunaan kata benda abstrak. Abstrak di sini yaitu menjelaskan kata benda yang tidak bisa dilihat atau benda yang tidak bisa dilihat tapi hanya bisa dirasakan. Ya, contohnya adalah kegembiraan, kesedihan, dan rasa takut. Kegembiraan itu tidak bisa dijelaskan sebagai kata benda, maupun kesedihan juga tidak bisa dikatakan atau dijelaskan dengan menggunakan kata benda. Terakhir, rasa takut juga tidak bisa dijelaskan menggunakan kata benda, jadi abstrak. Oke, mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan, mulai dari kaidah, kemudian struktur dan ciri-ciri teks pidato persuasif. Semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang dimengerti atau pembahasan yang kurang dipahami, boleh japri ya. Ibu tunggu. Misalkan kalian tidak paham dengan materi yang Ibu sampaikan kali ini, boleh kita berdiskusi di aplikasi kunci, atau kalau nggak bisa ya boleh japri saja ya. Jadi penggunaan sinonim dan antonim kalian sudah paham kan? Sinonim itu adalah persamaan kata, sedangkan antonim adalah lawan kata ya. Cukup sekian dan terima kasih pembahasan kali ini. Mohon maaf bila ada salah atau kurang dalam penyampaian materinya. Boleh japri ya, atau bisa tanya langsung ke Ibu. Baik, sekian pembahasan materi kali ini. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu absen di aplikasi kunci ya, dan jangan lupa untuk jadwal per materi kelas 9.